promosi digital, marketing digital yang akan dibawakan ahlinya, ya, Habib Salim Alatos. Insya Allah kurang lebih sekitar 2 jam ya, kita santai aja. Mudah-mudahan nanti insya Allah kita akan mendapatkan berbagi sharing ilmu ya, pengalaman dari Habib Salim khususnya pembicara dan juga teman-teman anggota sekalian semuanya. Mari kita sebelum kita mulai kita buka dulu, kita niatkan kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ala hadihin ya kulunati salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Kamidin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, para anggota UMKM Rabithah ya yang dimuliakan Allah, kita sesuai dengan tadi komunikasi di grup ya, insya Allah kita akan mulai pertama-tama kira lebih kurang 45 menit sampai 1 jam pemaparan materi oleh Habib Salim Alatos, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab sekitar 45 menit juga, lalu closing ya dan kesimpulan. Nanti untuk tanya jawab silakan didaftarkan pertanyaan nanti lewat chat ya, di Zoom ini nanti ada chatnya, lihat aja di situ. Misalnya saya mau tanya gitu, sebutin siapa namanya, terus nanti saya kasih kesempatan yang register gitu ya. Lalu saya ingin mengenalkan pembicara kita pada malam hari ini yaitu Habib Salim Alatos. Beliau alumni S1-nya alumni komunikasi ya, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lalu S2-nya di FISIP UI komunikasi. Jadi beliau memang benar-benar ahli di bidang komunikasi dan saat ini sebagai dosen dan peneliti ya, digital marketing. Jadi insya Allah beliau selain aktif juga di berbagai organisasi termasuk OCOC ya, Bang Sandi Uno. Jadi insya Allah pengalaman beliau akan bermanfaat untuk kita semua. Tidak memperpanjang lebar, saya langsung aja kasih kesempatan waktu min fadlik untuk Habib Salim Alatos. Fadlu Habib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita panjatkan. Yang lain tolong di mute ya. Di mute ya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu gitu ya. Mungkin ini lanjutan dari kulwa yang pernah kita laksanakan beberapa seri berikutnya. Mudah-mudahan berikutnya kita bisa melaksanakan kuliah virtual atau webinar, menyebutnya webinar atau virtual training ini secara berkala begitu kira-kira. Jadi mungkin setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali, mudah-mudahan dengan tema yang berbeda. Baik, terima kasih kepada Habib Farouk Khirit yang telah memberikan sebagai moderator, yang telah memberikan kesempatan kepada saya, juga kepada rekan-rekan di unit pembinaan UMKM Rabithah Alawiyah. Alhamdulillah atas kesempatannya kepada saya untuk malam ini bisa share kepada teman-teman rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan saya yakin sekali bahwa rekan-rekan di sini sudah punya pengalaman begitu ya. Ada yang punya pengalaman dengan digital marketing. Mungkin juga ada yang belum sama sekali gitu ya. Nah, makanya nanti di sesi tanya jawab mungkin saya akan memaparkan beberapa materi. Materi ini sangat mendasar karena saya pikir saya berasumsi bahwa banyak teman rekan-rekan di sini yang belum mencoba begitu, belum mencoba, mungkin udah tahu ada digital marketing, mungkin sudah tahu ada sosial media marketing, tapi belum berani mencoba. Nah, mudah-mudahan selesai dari sini, paling tidak kita berusaha untuk mencoba apa yang kita sebut sebagai digital marketing, dan itu sangat mudah gitu ya. Baik, saya izin share screen, moderator ya. Saya izin share screen.
Oh, Silakan, Habib. ya, Habib Husin bisa ya? Habib. Oh, nggak bisa nih. You can start screen share while the other sharing. Oh, apa ya ini? Habib Husin, Assalamualaikum. Gimana Habib mau share screen Habib? Ya. Mau share screen belum bisa Habib? Oke, dicek dulu ya. Baik. Udah di. Baik, sambil bisa ya. Coba di refresh kali. Oh iya, bisa. Bisa. Baik, kita mulai. Kita mulai materi kita tentang digital marketing untuk meningkatkan penjualan. Nah, kita tahu bahwa marketing itu adalah, saya coba untuk secara mendasar dulu apa yang dimaksud dengan marketing. Marketing itu adalah strategi pemasaran. Tujuan akhirnya adalah closing, kalau kata orang sales gitu ya, closing atau penjualan produk. Nah, produknya ini bisa barang ataupun jasa. Nah, banyak cara dilakukan orang untuk melakukan marketing. Kalau dulu kita kenal sekarang orang mengenal apa yang disebut sebagai new marketing atau new wave marketing, marketing gaya baru. Marketing gaya baru itu cirinya gimana? Cirinya adalah online. Ya, jadi yang kita sebut sebagai digital marketing adalah new wave marketing atau new marketing. Apa cirinya? Ini menurut Hermawan Kertajaya. Mungkin Bapak Ibu udah kenal Hermawan Kertajaya. Cirinya new wave marketing itu adalah low budget, high impact. Low budget, high impact. Nah, dulu sebelum ada new marketing, marketing itu dilakukan secara offline. Marketing itu dilakukan secara offline. Dan biasanya high budget, low impact. Nanti kita akan sama-sama mengetahui apa yang dimaksud dengan low budget, high impact, gitu ya. Nanti kita sama-sama secara materi ini berjalan, kita akan tahu sendiri. Saya akan jelaskan nanti apa yang dimaksud dengan low budget, high impact. Low budget itu maksudnya dengan budget yang rendah, tapi kita bisa mendapatkan target atau mendapatkan impact atau dampak yang besar, gitu. Ya, dengan budget yang sangat rendah. Nah, di sini yang paling gampang aja Bapak Ibu sekalian, saya ambil contohnya brosur gitu ya. Cetak brosur. Dulu kalau kita buka usaha, yang pertama kali biasa kita lakukan adalah cetak brosur atau pasang spanduk gitu ya. Cetak brosur atau pasang spanduk. Kira-kira kalau kita cetak brosur itu kalau satu rim kira-kira menghabiskan berapa? Satu rim itu 500 lembar. Satu rim itu mungkin sekitar 300 sampai 500 ribu gitu ya, tergantung jenis cetakan. Taruh deh 300 ribu. 300 ribu itu kita mendapatkan 500 lembar. 500 lembar brosur yang kemudian bisa kita sebarkan secara offline. Jadi cetak brosur ini adalah kita sebut sebagai offline marketing. Nah, jadi 300 ribu itu kita bisa mendapatkan 500 lembar. Kita bisa mendapatkan 500 lembar. Nah, dengan digital marketing, ya, saya pernah pasang iklan Bapak Ibu sekalian. Saya pasang iklan cuma 120.000 di Facebook. Saya pernah pasang iklan 120.000 bisa menjangkau sampai 48.000 orang. Gitu ya. Bisa menjangkau sampai 48.000 orang dan cukup banyak juga yang menghubungi dan akhirnya closing gitu kira-kira. Jadi bisa bisa kita bandingkan gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, mudah-mudahan artinya gini, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya restoran, kalau biasanya restoran atau warung makan gitu, yang biasanya cetak brosur, kenapa nggak dicoba untuk melakukan digital marketing? Dan caranya sangat mudah, mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Kira-kira itu perbandingannya apa yang disebut sebagai new marketing dan old marketing. Kalau new marketing itu terukur, kalau old marketing kita tidak terukur. Tidak terukurnya kita tidak tahu siapa yang menerima brosur kita kan. Kita sebar aja di pinggir jalan gitu. Kita biasa terima dan ada yang membaca, ada yang tidak. Baik, kita lanjutkan.
Nah, ini yang disebut sebagai digital marketing. Digital marketing adalah semua upaya pemasaran menggunakan perangkat elektronik dengan beragam taktik marketing dan media digital, di mana Anda berkomunikasi dengan calon konsumen yang menghabiskan waktu online. Jadi, yang dimaksud dengan digital marketing adalah apapun iklan yang dilakukan lewat internet, atau apapun aktivitas marketing yang dilakukan lewat internet. Bisa berupa games, ya. Dan di sini saya lihat, di sini ada, ini jenis digital marketing, Bapak Ibu sekalian, ada website, ada search engine marketing, ada social media marketing, ada online advertising, ada begitu banyak aktivitasnya. Ada begitu banyak, tapi kita hanya membatasi social media marketing. Baik. Nah, ini dia. Kenapa kita sekarang fokus ke digital marketing? Itu pertanyaannya kan. Kenapa kita fokus kepada digital marketing? Pertama adalah, ini udah sering kali disebut-sebut, bahwa kita berada di era 4.0. Ada yang menyebutnya 5.0. Oke lah. Ini eranya digital begitu. Ya kan? Kenapa era digital? Terjadi perubahan perilaku hampir di seluruh kehidupan kita. Ya kan? Bukan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang kita lakukan adalah kita melakukan aktivitas online. Kira-kira begitu. Apa yang tidak kita lakukan secara online? Dulu kita baca koran fisik. Sekarang mungkin hampir tidak ada lagi orang baca koran di sini. Dulu kita baca majalah secara fisik, mungkin di sini hampir tidak ada lagi orang yang baca majalah. Dulu kita menonton TV, menonton program acara lewat televisi. Jangan-jangan sekarang udah nggak nonton TV lagi, tapi nontonnya YouTube. Atau kalau yang mau bayar, dia nontonnya Netflix. Gitu. Artinya semua perubahan perilaku orang. Semua orang adalah disebut sebagai ghost digital. Semua orang arahnya sudah menjadi digital. Begitu pula dengan perilaku belanja. Perilaku belanja orang juga sudah digital. Gitu ya. Ini contohnya kita lihat pasar Tanah Abang udah mulai sepi, itu beritanya jadi ramai di mana-mana sejak tahun lalu. Kemudian pasar Mangga 2 gitu ya. Pasar Mangga 2 udah mulai sepi begitu. Jadi memang terjadi perubahan perilaku yang signifikan dan fundamental di semua kehidupan kita. Hampir semua aktivitas yang kita lakukan kita rujuk kepada internet. Kita baca Al-Quran pun sekarang lewat internet, begitu ya. Dulu kita memegang Al-Quran fisik, sekarang orang mungkin masih ada sedikit yang memegang Al-Quran fisik, tapi sudah. Lalu kemudian baca doa, bukan aktivitas semua sudah kita lakukan secara online. Nah, yang terakhir adalah COVID-19, dan ini memang fenomena baru, gitu ya. Fenomena baru, dan ini seolah-olah membukakan mata kita bahwa kita belajar bahwa bisnis yang bisa bertahan hanya di era kemarin selama lockdown atau PSBB itu adalah bisnis yang terintegrasi secara digital. Ya, kalau bisnis yang bisa terintegrasi secara digital, kemungkinan besar dia tidak akan terdampak. Tapi kalau ada bisnis yang dia tidak bisa dihubungkan dengan digital, kemungkinan besar terdampak, gitu ya. Kemungkinan besar terdampak. Jadi apa? Jadi lalu kemudian orang berpikir bahwa ya digital marketing atau era digital ini adalah begitu penting. Makanya kemudian kenapa digital marketing ini terutama buat UMKM gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan besar Bapak Ibu sekalian hampir semua sudah menggunakan gitu, sudah menggunakan sosial media untuk beriklan. Nanti lihat contoh-contoh iklannya di belakang saya kasih lihat. Nah, ini tantangan buat UMKM. Ini ada pasar yang begitu besar, kita mau nggak memanfaatkan ini? Gitu ya. Caranya gimana nih? Caranya sangat mudah. Gitu. Ini yang kenapa kemudian di antara fokus ini gitu ya, ada beberapa jenis digital marketing, kita hanya fokus, pertama kali kita fokus ke social media marketing. Pertanyaannya adalah kenapa kita fokus ke social media marketing? Pertama sangat mudah. Anak kecil aja main Facebook, main Instagram itu bisa gitu ya. Sangat mudah banget gitu. Dan semua orang bisa melakukannya karena sangat mudah, lalu semua orang bisa melakukannya. Budget fleksibel. Kenapa budget fleksibel? Kita bisa memilih budget. Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan nggak? Hanya dengan uang $1 ya, hanya dengan uang $1 sekarang 14.000 gitu ya. Hanya dengan uang $1 kita sudah bisa beriklan. Dengan uang 14.000 kita sudah bisa beriklan.
yang kita mungkin kalau kontennya bagus bisa jangkauannya bisa 1000-an gitu. 1000-an lebih kurang kalau jangkauannya bagus. Budgetnya fleksibel. Tergantung kita mau membudgetkan digital marketing kita berapa gitu. Oh, saya punya duit 200.000 setiap bulan. Ayo, monggo, fadhol. Oh, saya punya duit nih, ada keuntungan banyak. Saya punya 5 juta buat sosial media marketing. Silahkan gitu. Artinya uang ini adalah uang yang pada akhirnya harus dikonversi dengan keuntungan gitu. Ketika keluar 5 juta, bisa nggak dia kembalikan 3, 4, atau 5 kali lipat dari uang yang telah dikeluarkan itu tadi. Artinya budgetnya sangat fleksibel. Mulai dari $1 hingga tidak terhingga. Gitu. Ada yang sampai ratusan juta, ada yang 200-300 juta, dan sebagainya. Lalu kemudian audiensnya itu tertarget. Ya, jadi saya lihat di sini ada gambar panah gitu ya. Gambar panah, jadi kita bisa tuju sasarannya Bapak Ibu sekalian. Sasarannya yang mau kita, yang mau lihat iklan kita tuh siapa. Kalau kita sebar brosur, kita nggak tahu nih siapa yang nerima brosur kita kan. Atau kalau kita iklan di koran, kita nggak tahu nih siapa yang lihat iklan di koran kita nih. Lihat iklan kita di koran. Tapi kalau di sini bisa, nanti saya lihat ada audiens apa aja yang bisa kita tuju, lalu kemudian terukur. Ya. Terukur karena kita bisa tahu berapa impact-nya, berapa orang yang mengklik iklan kita, reach-nya berapa, engagement-nya berapa, dan sebagainya. Nanti ukurannya bisa kita lihat di belakang. Lalu kemudian jumlah pengguna sosial media yang terus meningkat. Sosial media itu salah satu primadona digital marketing, gitu ya, karena jumlah penggunanya sangat besar. Baik, ini dia. Kenapa kita menggunakan fokus ke sosial media dulu, ya kan? Kenapa kita fokus ke sosial media? Ini ada iklan tahun 2016 yang di sebelah kanan dan 2018 yang di sebelah kiri. Datanya adalah Facebook tetap yang paling pertama, gitu ya. Facebook yang paling pertama. Lalu kemudian ada Messenger, SMS, Line, WhatsApp, BBM. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu masih suka iklan lewat WhatsApp, yaitu penggunanya masih besar ya, masih cukup banyak gitu. Ya. Itu tahun 2016. Lalu Instagram, Twitter, dan sebagainya. Tahun 2018 ternyata nggak banyak berubah. Tidak banyak berubah. Posisi pertama Facebook, Instagram, dan YouTube. Itulah kemudian kita klasterisasi lagi menjadi, udah kita Facebook dan Instagram aja dulu fokusnya. Karena itu jauh lebih mudah ketimbang beriklan di yang lain tempat, di sosial media yang lain. Baik, ini dia yang saya sebut sebagai target audience. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita pasang iklan di sosial media, itu kita bisa memilih sendiri siapa orang-orang yang melihat iklan kita. Misalkan dari sisi gender nih, gender laki-laki perempuan. Saya pengen iklan saya ngelihat perempuan. Kenapa? Karena saya jualannya jilbab. Saya pengennya iklan saya yang lihat laki-laki. Karena saya jualan batu cincin, batu akik. Misalnya. Itu bisa. Dan hampir semua, mungkin 80 atau 90% yang lihat adalah laki-laki. Dan bahkan sama Facebook atau sama Instagram itu diarahkan ke semuanya laki-laki, 100% laki-laki. Kemudian dari status pernikahan, kita bisa milih orang yang single, orang yang menikah, atau yang kita bisa memilih yang single parent gitu. Yang single parent yang dia pernah menikah gitu. Kita bisa pilih. Kenapa? Ya mungkin karena kita memilih yang sudah menikah, mungkin karena punya anak, karena produk rumah tangga dan sebagainya. Kemudian usia juga. Usia rentangnya kita mau pilih usia berapa. Oh, produk saya ini produk anak-anak muda, produk milenial. Oh ya udah, usia milenial itu antara 17 sampai 34 tahun atau 35 tahun. Misalkan gitu ya. Jadi produk kita akan dilihat oleh orang-orang yang usianya segitu. Kemudian dari religion, agama Islam, karena saya jualan mukena gitu ya. Saya kepengen cuma lihat sama orang-orang Islam, karena ini mukena produknya. Gitu. Kemudian afiliasi ini bisa macam-macam. Bisa ke afiliasi ke partai tertentu, kelompok tertentu, dan sebagainya. Atau pekerjaan tertentu, ya kan? Kalau di Indonesia itu afiliasinya paling banyak adalah bekerja di PT Mencari Cinta Sejati gitu ya.
Biasanya orang Indonesia nggak tahu, anak-anak muda tuh senang begitu gitu melihat PT Mencari Cinta Sejati. Padahal kalau afiliasinya dia menulis benar pekerjaannya, profesinya dan sebagainya. Lalu school atau sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, lalu demografi, ya demografi. Misalkan begini Bapak Ibu sekalian, kita buka warung bakso nih atau warung mie ayam gitu, atau buka warung makan. Kita iklannya nggak usah jauh-jauh, ya kan? Kalau kita bukanya di Condet, kita iklanin aja. Demografinya yang lihat iklan saya, orang-orang di sekitar Condet, Keramat Jati, Pasar Rebo misalkan, atau Cawang, Cililitan dan sebagainya. Jadi nggak usah terlalu jauh, gitu. Kecuali jualan produk-produk yang bisa dikirim, dia bisa tidak terjangkau. Lalu interest, ketertarikan kita Bapak Ibu sekalian, dan ini menarik, Facebook atau Instagram bisa tahu apa yang menjadi ketertarikan kita dari mana. Bapak Ibu suka nggak melakukan searching di Google gitu ya? Searching, misalkan saya cari celana panjang atau kaos, gitu. Atau cari barang-barang apa. Dan itu nanti akan muncul iklan tiba-tiba. Saya pernah Bapak Ibu sekalian suatu saat saya lagi hujan-hujan rapat gitu, pengen makan martabak. Lalu kemudian saya search di Google, martabak manis, martabak coklat manis. Udah, ketemu daerah sini. Tiba-tiba ketika saya buka Instagram, itu muncul iklan martabak. Ntar saya kasih lihat iklannya. Dan itu sangat menggiurkan. Dan saya beli langsung di situ. Artinya, Facebook tahu betul-betul interest kita. Apa sih yang menjadi ketertarikan kita gitu. Ya kan, Bapak Ibu yang suka mencari produk-produk segala macam. Lalu kemudian gadget. Kita bisa milih juga pengguna gadget, pengguna iPhone. Kenapa harus iPhone? Ya karena produk kita ini mahal gitu. Karena produk kita mahal, jadi harus orang yang pakai iPhone yang yang bisa beli gitu kira-kira ya, atau yang pakai Samsung Galaxy Note atau begitu. Ini jadi target audiensnya bisa kita pilih sendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa pilih dan bisa kita create sendiri sesuai dengan target market yang kita harapkan. Ini berbeda dengan marketing offline yang kita nggak pernah tahu. Kayak anak panah Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya anak panah, kalau kita nggak tahu kemana aja kita sasarin gitu. Ya, tapi kalau dengan marketing online kita bisa arahkan sesuai dengan tujuan gitu kira-kira. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dimaksud sosial media marketing itu ada banyak. Ada Facebook Ads, ada Twitter Ads, Instagram Ads, itu maksudnya advertising ya, iklan. Ada YouTube, ada TikTok ya. TikTok juga ternyata luar biasa iklannya sekarang cukup tinggi, tapi kita tidak menggunakan itu karena produk TikTok itu sangat spesial karena kebanyakan anak-anak muda gitu. Banyak orang bilang anak-anak alay gitu kira-kira. Kita juga bisa menggunakan influencer Bapak Ibu sekalian. Ya, influencer kan kita pasang aja, kasih duit ke influencer atau food blogger atau beli follower. Nah, pertanyaannya adalah mana yang paling efektif? Udah deh, kita bikin Instagram terus kita beli followernya. Bener nggak itu orang? Gitu ya. Apa jangan-jangan robot? Kebanyakan yang beli follower itu kan disebut bot atau akun bot. Gitu. Akun robot yang nggak melakukan apa-apa, tidak memberikan dampak apa-apa terhadap akun kita, gitu. Terhadap share kita. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, gimana sih cara mengembangkan sosial media? Ada dua caranya. Pertama adalah yang organik. Organik ini Bapak Ibu sekalian saya ibaratkan seperti menanam pohon. Menanam pohon. Kita nanam dari bawah, dari biji, terus sampai dia besar. Biasanya lama. Gitu ya. Atau yang kedua, dengan cara yang dengan cara yang instan. Lebih cepat. Karena kita mau hasilnya cepat. Kita pakai berbayar. Itulah yang saya sebut sebagai Facebook Ads atau Instagram Ads gitu ya. Jadi dia berbayar. Yang organik dengan paid ini mana yang lebih efektif? Ya dua-duanya tergantung konten. Tapi menurut saya karena kita nih kalau yang organik ini Bapak Ibu sekalian kita harus setiap hari posting gitu. Kita harus setiap hari posting. Nah kalau yang paid ini enggak.
kita sekali posting aja langsung kemudian kita bisa menjangkau audiens yang sangat besar. Jadi yang akan kita bicarakan dalam sesi kali ini adalah apa yang kita sebut sebagai Facebook Ads dan Instagram Ads, atau yang ada di sebelah kanan di sini, paid gitu, yang berbayar gitu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara sosial media, sebenarnya kita bicara pada 3C gitu. 3C apa aja 3C? Yang pertama adalah konten. Ya. Kalau kata orang kalau kata orang advertising, the content is king gitu. Konten adalah raja. Konten adalah segala-galanya. Makanya kemudian banyak sekali kita lihat Bapak Ibu sekalian konten-konten yang isinya prank gitu ya. Ngeprank. Ya, sampai ada yang ke polisi segala macam. Itu buat apa ya? Buat konten agar bisa dilihat gitu ya. Nah, lalu ketika kontennya, setelah kita buat konten, apa yang dilakukan? Bagaimana konten kita bisa menimbulkan conversation? Apa conversation Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian pernah nggak mendapat postingan di sosial media yang kita cuma disuruh ngaminin? Tolong aminkan. Jadi ada gambar Ka'bah, tolong aminkan. Siapa yang mengaminkan? Insya Allah akan diberangkatkan haji tahun depan oleh Allah. Diberangkatkan haji atau umrah. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya adalah conversation. Semakin banyak orang yang ketik atau semakin banyak orang yang komen, makanya dia share-nya atau jangkauannya akan semakin luas. Ya, jangkauannya akan semakin luas. Begitu pula yang lagi ramai sekarang adalah giveaway. Kenapa giveaway itu orang sekarang berlomba-lomba untuk giveaway ini? Untuk conversation. Karena kan orang komen kan. Dalam giveaway itu orang komen. Semakin banyak orang komentar, maka dia akan semakin. Nah, yang terakhir adalah komunitas, Bapak Ibu sekalian. Ketika sudah bertumbuh, sosial media kita sudah bertumbuh, yang terjadi adalah komunitas. Komunitas ini adalah kita sudah punya semacam pelanggan yang loyal. Pelanggan yang loyal terhadap terhadap produk kita. Nah, tapi ini tidak instan Bapak Ibu sekalian. Makanya kemudian kita butuh teknik, butuh strategi yang efektif, yang jitu untuk bagaimana bisa, termasuk konten, pemilihan konten Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita berbayar, kalau kontennya tidak menarik, jangkauannya juga nggak luas. Tapi tetap jauh lebih bagus jangkauan yang kontennya yang berbayar gitu dibanding yang tidak berbayar. Oke, baik. Nah, sekarang saya nemuin video ini juga di Instagram. Saya nemu video ini juga di Instagram, mudah-mudahan bisa dilihat. Videonya pendek, nggak tahu ya. Saya sempat download tapi kok hasilnya pendek gitu. Ya, pendek banget videonya. Maksud saya begini. Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu lihat video tadi, apa yang terbayangkan? Langsung pengen makan mie ayam gitu kan. Langsung pengen, atau selera makannya langsung ya begitu kira-kira. Nah, jadi banyak hal yang bisa dilakukan di sosial media dengan cara kita mengiklankan produk kita secara lebih menarik. Yang dia lakukan di video tadi adalah dia menggunakan food blogger, Bapak Ibu sekalian. Dia menggunakan food blogger. Jadi dia mungkin, atau kita bisa gitu, kita punya teman atau yang bisa menjadi food blogger, lalu kita videokan yang sangat mudah, lalu kemudian video itu kita iklankan lewat sosial media, lewat Facebook atau Instagram. Nah, ini tadi Bapak Ibu sekalian, ini yang saya sebut tadi gitu ya. Saya lagi pengen makan martabak, lalu kemudian saya klik di Google, saya tulis martabak, muncul iklan ini. Ya, muncul iklan ini gitu. Ya. Dan iklan, bisa dibayangkan orang yang lagi kepengen makan martabak ngelihat iklan ini bagaimana rasanya gitu. Pasti kan menggugah selera, langsung waduh, martabak nih gitu, kira-kira begitu. Nah, begitu pula iklan kita Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu mengiklankan dengan target audiens yang tepat, maka Bapak Ibu mengiklankan ke orang-orang yang memang membutuhkan produk Bapak Ibu sekalian. Gitu. Ya kan? Membutuhkan produk Bapak Ibu sekalian. Orang yang jualan mukena di sosial media memang akan dilihat oleh orang-orang yang memang sedang tertarik dengan mukena atau lagi cari mukena gitu ya. Atau lagi
kepengen beli mukena gitu dan sebagainya. Begitu pula dengan makanan. Karena kan biasanya kita suka ketik tuh di Instagram ya. Kalau kita search di Instagram, di explore itu, kita cari apa. Nah, itu akan direkam oleh algoritma Instagram dan itu nanti akan disebut akan direkam sebagai interest atau ketertarikan kita kepada sebuah produk. Nanti itu akan kita tiba-tiba akan dikasih lihat iklan yang sesuai dengan interest kita yang sudah direkam oleh Instagram. Baik. Nah, Ibu sekalian, ini kira-kira ini contoh iklan yang di Instagram dan ini saya tangkap atau saya screenshot dari dari Instagram saya sekitar semingguan atau 2 mingguan ini. Jadi saya kalau ada iklan-iklan saya suka screenshot gitu ya. Kebetulan saya sempat cari-cari komputer gitu, karena komputer saya udah agak lemot, lalu saya iseng-iseng cari komputer HP atau Asus. Setiap hari hampir setiap hari, mungkin nggak semua, Lenovo, Asus itu tiba-tiba saya kayak diberondong gitu, kayak diberondong dengan iklan komputer, Bapak Ibu sekalian. Ya, kayak diberondong dengan iklan. Padahal saya cuma nyari komputer, iseng-iseng nyari komputer. Belum tentu juga mau beli gitu. Tapi kemudian dari situ saya memutuskan, oh ini kayaknya keren nih. Ntar kalau saya punya uang, saya beli yang begini gitu kira-kira. Jadi lah begitu pula ini iklan kopi gitu kan, saya suka cari-cari kopi di Instagram. Lalu yang iklan yang muncul adalah iklan kopi gitu kira-kira. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Nah, saya cepat aja karena waktunya sangat singkat. Mudah-mudahan kita bisa diskusi gitu ya. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan yang singkat ini bisa memantik diskusi atau tanya jawab, atau ada yang mau sharing tentang kendala pernah melakukan Facebook Ads atau Instagram Ads itu, apa kendalanya. Mudah-mudahan bisa di-share di sini sehingga kita bisa masing-masing atau bersama-sama cari solusi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan Facebook Ads itu, yang pertama kali adalah yang harus syaratnya kita punya Facebook fanpage, Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan Facebook seperti biasa nih berteman, bukan. Jadi kita bikin dulu Facebook yang berteman itu. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya, nanti kita akan praktek sedikit cara bikin Facebook fanpage. Nah, sementara kalau Instagram itu harus dirubah dulu ke akun profesional atau Instagram for Business. Baru dari situ kita bisa melakukan iklan gitu ya. Kita baru bisa beriklan. Tapi sebelum kita beriklan, Bapak Ibu sekalian, pilih konten yang memang akan jadi perbincangan. Atau pilih konten yang memang akan menarik perhatian orang, atau akan menimbulkan reach atau jangkauan yang luas. Gitu ya. Oh, nih iklannya kayak menarik nih, gitu. Saya iklanin deh. Gitu ya. Seperti video tadi, orang lagi makan keenakan gitu ya, sampai keringetan, lalu kita videoin, lalu kemudian kita share gitu. Kira-kira orang yang tadinya nggak pengen beli karena lihat orang itu makan, wah kayaknya enak tuh gitu. Kayaknya enak tuh, coba besok gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, baik. Jadi kegagalan di sosial media, iklan di sosial media salah satunya adalah kegagalan dalam memilih konten terbaik untuk diiklankan di sosial media. Gitu ya. Karena iklan itu harus menarik perhatian. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Nah, ini contohnya kenapa? Ini contoh kenapa saya sebut iklan di Instagram dan di Facebook itu terukur. Saya bilang tadi terukur. Terukurnya, ini yang di Instagram, biasanya kita bisa lihat hasilnya. Kita bisa lihat hasilnya. Kalau di Instagram akan hasilnya seperti ini, kalau di Facebook hasilnya seperti ini. Misalkan ada berapa yang like, ada berapa yang komen, 94, 31 yang share gitu ya. Dalam Bapak Ibu sekalian, keempat elemen ini dalam Instagram sangat penting. Jadi kalau ada orang yang nge-save, ini save ya, menyimpan postingan kita, itu luar biasa tinggi nilainya dalam Instagram. Begitu pula dengan share. Jadi bukan sekedar ini, tapi juga dia mau share gitu. Ada 43 orang yang melihat profile ini dalam satu postingan ya, satu postingan. Lalu kemudian jangkauannya 6.900, ada 44 yang melihat
ini dan jangka ini ya. Nah, sementara ini apa namanya postingan di Facebook. Saya pernah memposting sebuah apa namanya memposting sebuah konten jangkauannya ada 18.000, lalu ada 609 yang suka, 46 yang like, 44 komentar. Yang ngeklik postingan ada 1.200. Begitu. Jadi bisa kita lihat, kita pengen berapa jangkauannya. Oh, saya pengen jangkauan saya bisa 500.000. Saya pengen jangkauan saya bisa 500.000. Nah, kenapa 500.000? Karena paling tidak 5% yang bisa closing gitu, atau 5% yang beli. Berarti tinggal dilihat aja. Atau 2,5% deh yang tertarik dengan produk kita. Jadi tinggal kita hitung berapa jangkauannya, dan itu bisa kita pilih di Facebook. Saya kepengen jangkauannya sampai 500.000 orang. Nanti Facebook akan menghitung berapa jumlah biayanya. Instagram juga akan menghitung berapa jumlah biayanya. Baik. Saya stop share dulu. Saya stop share dulu karena saya mau menampilkan ini. Apa namanya, Bapak Ibu sekalian? Sudah ada yang sudah punya Facebook? Nah, ini saya coba, saya berasumsi bahwa di sini masih ada yang membutuhkan cara membuat Facebook Ads. Jadi ini Facebook seperti biasa, Facebook yang kita biasa buat, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah punya semua Facebooknya. Yang kita perlukan adalah kita membuat fanpage, Bapak Ibu sekalian. Fanpage itu ada di sini, di halaman gitu. Kita klik halaman ini, lalu kemudian akan muncul seperti ini, ya. Akan muncul seperti ini, lalu kita buat halaman. Karena ini bisnis, lalu kita pilih bisnis. Lalu kita pilih misalkan apa bisnis kita, kue cubit, kategori makanan dan minuman misalkan. Udah muncul fanpage kita, Bapak Ibu sekalian. Sudah muncul fanpage kita sudah punya fanpage, dan ini teman-teman kita yang di Facebook kita bisa undang. Teman-teman kita di Facebook bisa kita undang. Kita punya 5.000 teman di Facebook, kita bisa undang semua teman kita. Nah, lalu bagaimana cara berikan? Saya akan coba posting sebuah konten gitu ya, biar kita bisa punya gambaran. Saya posting konten ini. Baik, sambil nunggu. Nah, nggak bisa ya. Terus saya coba posting, oke deh.
untuk teknisnya mungkin ya, saya pikir itu dulu karena tadi saya coba posting ini belum bisa. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, paling tidak perkenalan tentang Facebook Ads. Nah, kalau Instagram Ads, Bapak Ibu sekalian, kita harus rubah dulu akunnya ke professional account. Itu gampang banget, ada di settingan. Bapak Ibu cari settingan, akan muncul sendiri. Ya, ubah ke professional account. Dari situ kita langsung bisa klik. Setiap kita posting, Bapak, cara gimana? Setiap kita posting, itu akan muncul, promosikan gitu. Jadi kita posting dulu. Tadi saya coba posting kok nggak muncul gitu. Ya, saya coba posting nggak muncul gitu. Nggak bisa ternyata. Baik. Jadi setiap kita memposting akan muncul promosikan. Kita klik aja. Kita akan diarahkan gitu. Kita akan diarahkan target audiens. Mudah-mudahan setelah ini akan ada. Mudah-mudahan kita bisa ketemu gitu ya. Kita bisa ketemu, kita bisa ya semacam workshop, benar-benar kalau waktunya udah, atau mungkin bisa juga secara virtual khusus untuk bicara tentang bagaimana menargetkan gitu, menargetkan audiens kita dan membuat konten yang menarik di sosial media. Saya kembalikan kepada moderator Habib Faruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Bib Salim. Masya Allah ya. Kita berikan aplaus nih ya. Bagus sekali pemaparannya, singkat, padat ya, to the point. Saya sendiri menikmati ininya, presentasinya ya. Insya Allah yang lain juga. Alhamdulillah ini kita partisipannya sekitar 20-an ya, 20. Lumayan, tidak sedikit, tidak banyak ya. Tapi mungkin sambil menunggu yang mau bertanya, sekilas boleh mungkin kita ta'aruf, perkenalan sebentar aja. Mungkin ayo siapa yang mau bicara silakan, terus nanti bergantian. Saya dulu ya. Saya Faruk Khirit, tinggal di Condet. Saya punya bisnis bisnis utama saya ayam potong hidup ya, live bird. Saya masuk ke rumah potong ayam yang mereka biasanya supply ke McD, KFC begitu ya. Terus kemudian saya juga konsultan bisnis ya, tapi bisnisnya agak spesifik ya. Mungkin itu aja sekilas. Silakan yang lain kali. Ayo siapa yang mau mengenalkan diri? Sebentar aja, mungkin itu ada Kak Lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Habib Faruk. Fadholu. Atau yang lain dulu atau? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan yang diberikan. Perkenalan, Ana Muhammad bin Umar Alatas. Ana adik dari narasumber malam hari ini. Jadi kandung. Jadi adik ke-12 Habib Faruk. Oh, Masya Allah ya. Ana ini nomor 12, Bib. Kalau misalkan main bola, Bib, Ana ini cadangan selalu. Emang 12 laki-laki semua? Iya, semua laki-laki. Jadi Ana selalu cadangan, Bib. Jadi ya nomor 12, alhamdulillah Ana sekarang Ana menjabat sebagai notaris PPAT Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Juga ada beberapa kegiatan lain yang Ana tekuni. Khusus untuk produk itu bukan punya Ana produk, tapi Ana punya Harim produk. Ada beberapa macam produk. Perkenalannya mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa lagi yang mau mengenalkan? Halo? Siapa yang mau pengen mengenalkan diri? Ajang promosi? Ya, silakan.
Ya, Assalamualaikum. Saya Lela Zen dari Jendela Food. Ini suami saya Zen. Halo, Assalamualaikum. Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair, Zen. Ini beliau yang selalu mensupport saya ini, Habib. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya. Kami bergerak di bidang makanan frozen food, diantaranya sambosa. Itu saya sudah berjalan selama 20 tahun ya. Nah, belakangan ini kami mulai menjual daging kambing muda atau balibul gitu. Tapi sama bumbu-bumbu lainnya gitu. Iya, ya aja. Ya udah perkenalannya gitu aja. Saya tinggal di Condet di Munggang Residen. Gitu. Gitu aja perkenalannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Tadi Bu Lela dari Jendela Food ya, sering tuh ya share-share-nya ya di grup kita ya. Silakan, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Sambil nunggu yang lain, nggak apa-apa, kita kasih kesempatan bertanya Habib Ahmad Asgaf ya. Pak dulu Habib Ahmad Asgaf mau nanya, silakan. Ahmad Asgaf. Halo, Ahmad Asgaf. Ada Ahmad Asgaf? Itunya di unmute dulu. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Habib, saya mau tanya. Itu tadi berkenaan dengan seminar tadi. Ana ini baru bekerja dalam bidang frozen food, Habib. Halo. Ya, silakan. Terus. Lanjut. Halo. Masuk. Halo. Halo, kedengeran, Bib? Kedengeran. Yang saya tanyakan, Habib, bagaimana iklan di dalam bidang frozen food, sedangkan kita untuk pengiriman keluar kota itu kesulitan. Sedangkan jangkauannya cukup sempit kalau masalah frozen, Habib. Halo. Ya. Kedengeran. Masuk ya. Lanjut. Bagaimana caranya iklan untuk frozen food, Habib? Sedangkan kita ketahui frozen ini terbatas wilayahnya, jangkauannya juga terbatas. Itu bukan hanya pengiriman. Iklan untuk frozen food, jangkauannya juga terbatas. Nah, itu kan selama ini pengiriman luar kota. Baik. Lanjut, Habib Salim, fadhlu. Ya, baik, Habib. Anda coba jawab ya, mungkin nanti ada rekan-rekan lain yang mungkin mau bantu menjawab, kita sharing aja. Baik, Habib Ahmad Asgaf, terima kasih pertanyaannya. Kalau Anda tangkap tadi, pertanyaannya adalah frozen food dan soal jangkauan, begitu ya. Nah, jadi Anda bicara dari segi sosial media marketing. Kalau ketika kita bicara soal makanan, kita pasti bicara tentang bagaimana menggugah selera gitu ya, menggugah selera orang yang melihat iklan kita. Makanya iklan makanan itu memang terutama dari fotografinya, Habib. Fotografi itu sangat menentukan. Makanya ada genre sendiri food fotografi gitu ya. Bukan produk fotografi. Kalau produk fotografi itu udah lama. Ada genre sendiri khusus food fotografi. Dan antum kalau mau meng-create iklan itu usahakan juga menggunakan food photographer gitu. Orang yang memang ahli dalam
fotografi makanan. Fotografi makanan karena sangat menentukan gitu ya. Jadi kita tahulah kenapa orang membeli suatu makanan. Bukan dari rasanya, Habib. Kalau di sosial media orang tidak lagi bicara rasa, tapi orang sudah bicara tampilan, gitu ya. Apakah dia bisa menggugah selera atau enggak? Nah, soal jangkauan tadi, Ana nggak tahu apa yang antum maksudkan jangkauan, tapi Ana tangkapnya begini, Habib. Anak jangkauan sosial media ini jangkauannya sangat luas. Sementara frozen food itu nggak bisa luas pengirimannya begitu. Habib. Nah, Habib, betul. Iya, betul. Betul, Habib. Nah, betul. Makanya, Habib, tadi Ana cerita, kita menentukan sendiri wilayah iklan kita mau di daerah mana gitu, Habib. Misalkan gini, Habib. Frozen food. Makanan kita tidak mungkin dikirim ke Pekalongan. Atau tidak mungkin dikirim ke Surabaya. Ya kita jangan mikirkan sampai Surabaya. Cukup di area Jabodetabek aja. Kenapa? Karena akan mubazir gitu kalau kita mengiklankan sampai keluar area Jabodetabek. Atau nggak mungkin lah produk saya ini cuma Jakarta aja kok. Cuma 2-3 jam aja udah ini gitu. Misalkan bertahan sampai 2-3 jam. Ya udah 2-3 jam mungkin Jakarta gitu ya karena dengan tingkat kemacetan. 2-3 jam. Berarti iklan sosial media kita di Jakarta aja. Iya, betul. Di Jakarta aja, yang saya pikirkan seperti itu, Habib. Iya, seperti itu, Habib. Ya, yang saya pikirkan seperti itu. Kalau bukan bentar, Habib. Maksud Anda kalau kita di Jakarta masih besar wilayahnya, sedangkan Anda sendiri berada di kota Bangil, Habib. Bangil aja antum lari-lari udah ketemu lagi, Habib. Jadi jangkauannya ini kalau pakai iklan medsos itu kayaknya nggak ngefek juga, Habib. Iya. Nah, masalahnya di situ. Maksud Ana apa kalau misalkan ada di Zoom ini orang yang jual frozen juga, apa nggak ada jalan lain untuk pengiriman yang super cepat untuk masalah frozen food ini? Iya. Paksel, panggil. Ada apa enggak? Paksel. Mungkin ada rekan-rekan yang mau menjawab soal ini. Ana bin Salim. Oh iya, Mohon tambahan. Ana Husain bin Abdullah Alatas. Ana kebetulan ketua-ketuaan lah karena memang yang paling tua. Jadi untuk masalah saudara kita Said Ahmad Assegaf itu waktu iklan di Facebook targetednya itu yang ditargetkannya itu jangan berdasarkan kota tapi berdasarkan kilometer. Ya. Jadi antum itu dari pusat katakanlah antum di Bangil ya. Antum bisa deliver seberapa jauh untuk kondisi frozen food antum. Katakanlah 30 km, maka pada saat di Facebooknya itu targetednya itu secara geografi hanya 30 km gitu. Maka iklan antum nanti akan ditampilkan di Facebook kepada orang-orang yang berjarak dalam diameter 30 km dari lokasi antum. Seperti itu. Kalau berdasarkan kota memang agak sulit gitu ya. Anda kira itu tambahannya Bib Salim? Terima kasih. Syukron, terima kasih. Jadi gitu Habib. Jadi sudah bisa dipahami ya. Ada yang mau tambahan lagi atau gimana? Assalamualaikum. Bisa Anda tambahkan sedikit Anda dari Oh boleh, Habib, silakan. Nah, untuk pertanyaan tadi Habib, untuk pengiriman, Anda belum tahu untuk di daerah Bangil itu sudah ada atau belum. Tapi untuk di wilayah Surabaya, di Jakarta, itu ada pengiriman yang namanya Paksel. Paksel itu bisa same day. Dia memang khusus untuk frozen food. Nah, nanti dengan menggunakan Paksel itu, dia punya chillernya ya. Jadi waktu pengiriman misalkan dia nggak bisa dalam 1 hari sampai, harus besok sampai, dia akan masukkan di frozennya dia dulu. Setelah itu baru dikirimkan ke tujuan. Nanti Anda kasih linknya di chat ya, untuk Paksel nanti bisa dipelajari. Tapi daerah Bangil Anda belum tahu karena masih baru dia. Nah, coba itu bagus itu. Mungkin. Coba anak-anak carikan linknya sebentar ya. Boleh, terima kasih Habib. Syukron semuanya. Syukron. Jadi kita Ahmad ya, mudah-mudahan bisa membantu. Mudah-mudahan bisa membantu Habib. Baik. Kalau di Condet Jakarta ya, Paksel itu di dekat rumah Habib Husin itunya.
poskonya itu. Tetangga Nabi Husin tuh. Betul ya, Nabi Husin ya? Iya. Baik. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Nah, ini mau. Mungkin saran aja dari Ana. Untuk frozen food supaya tahan lama, barangkali sebelum dikirim itu di frozen dulu, sebelum dikirim di vakum, itu, kemudian baru di frozen supaya dia bisa tahan lama. Kalau untuk sampai ke luar kota. Kalau seperti Pasuruan, Bangil, Pasuruan itu kan daerahnya nggak terlalu jauh, dekat-dekat, Malang, itu. Ya, kalau itu produk makanan, pengalaman Ana, pakai dry ice dikirim di kontainer. Itu bisa bertahan mungkin 1 hari. Selama biayanya bisa masuk. Begitu. Iya. Memang selama ini kesulitannya di situ, Bapak. Syukran, Habib. Sama-sama. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Tadi Zakia yang mau tanya ya? Zakia? Lu kirim atau Hana? Kirim ikan dari Sulawesi, dari ini pakai DRS pesawat. Hana Ali Drus. Hana binti Ali Drus. Fadolu. Hana mau tanya? Silakan Hana. Nggak apa-apa, nggak usah pakai video, nggak apa-apa. Suara aja, nggak apa-apa. Videonya dimatiin. Ya, untuk Ahwat nggak apa-apa ya. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Suara aja. Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jadi Hana mau nanya. Hana kan udah beberapa kali bikin ads di Instagram, tapi mungkin ada salah di postingannya atau apa, jadi reach-nya itu nggak begitu banyak. Sedangkan kalau di Instagram itu kan mau nentuin reach berapa harus ada budgetnya. Nah, kira-kira ada tips nggak buat membuat sebuah ads yang minim budget tapi reach-nya banyak? Udah itu aja pertanyaan Hana. Baik, langsung ada jawab Habib Faruk. Membayar zakat kalau 25.000 itu kira-kira mencakup 1.000 orang. Makin naik harganya sekian orang itu. Nah, pesannya bisa nggak kira-kira ads-nya ini baik budget tapi nyangkut orangnya lebih banyak. Jadi kayak semakin mahal kita langsung jawab Habib atau gimana? Betul, langsung aja. Baik. Ibu Hana, untuk Instagram itu kan saya tetap tadi bilang Ibu Hana, walaupun kita pakai postingan berbayar, tetap yang namanya 3 tadi ada 3C saya menyebutkan, ada konten, ada conversation yang akan menimbulkan community. Maksudnya gini, tetap konten itu adalah segala-galanya dalam sosial media. Jadi kalau Ibu Hana kepengen gimana caranya biar budgetnya minim, tapi impact-nya banyak, itu kekuatannya, kuncinya ada di konten, Ibu. Kuncinya adalah di konten. Maksud saya begini, setiap akun Instagram itu beda-beda karakteristik, karakteristik followernya. Saya pernah mengelola sebuah akun gitu ya, sebuah akun dakwah katakanlah, dari situ saya dapat follower cukup banyak dari satu konten aja. Bumbunya kan? Iya, jadi kita tahu, ketika kita setiap hari memposting konten,
Potong-potong berarti dipotong dimasukin satu-satu. Memposting konten itu kita tahu gitu, mana postingan yang akan mendapatkan reach gitu ya. Oh, postingan ini. Nah, itu yang terlalu di-share. Kayak misalkan begini. Ada satu saya pernah mengelola juga satu akun bisnis dan ternyata ketika dia men-share memposting tentang testimoni produknya, itu jangkauannya banyak dan impact-nya besar gitu. Jadi hampir setiap dia beriklan dia tidak pernah yang lain kecuali testimoni. Dia iklanin terus testimoni tentang produknya gitu. Atau ada produk lain yang berbeda begitu. Berbeda. Nah, makanya Ibu Hana, yang pertama dilakukan adalah ketahui dulu karakteristik follower kita. Gitu, atau karakteristik bukan karakteristik sekedar follower kita, karakteristik produk kita. Kira-kira orang-orang yang suka konten, orang-orang sekarang ini sukanya konten seperti apa gitu. Nah, itu kan tahu tuh ya dari iklan itu. Coba-coba dulu. Oh, mungkin testimoni. Oh, besok mungkin video. Besok coba deh tutorial misalkan atau apa misalkan begitu ya. Kalau makanan bisa dengan foto atau dengan tadi ya lewat food blogger. Food blogger itu sekarang menjadi favorit karena itu reach-nya besar banget gitu. Sampai ada satu akun khusus gitu ya. Khusus isinya adalah kumpulan food blogger yang men-share makanan gitu kira-kira. Jadi itu Bu Hana, tetap kekuatannya adalah di konten dan karakteristik follower. Karakteristik follower maksudnya target audiens juga sangat menentukan gitu. Target audiens kita sangat menentukan, bisa jadi kontennya bagus. Bisa jadi, tapi yang pertama kuncinya adalah konten gitu ya. Kuncinya adalah konten. Pastikan konten yang kita share adalah konten yang bakal orang suka. Gitu ya, karena kalau konten bagus, amplifikasinya bisa 2-3 kali lipat dari iklannya gitu. Misalkan kita iklan 20.000, mungkin bisa jangkauannya bisa lebih dari 20.000. Dari jumlah biaya 20.000. Kenapa? Karena kontennya bagus gitu ya. Karena menimbulkan conversation. Nah, yang kedua, yang pertama itu konten, yang kedua adalah jangkauan target audiens tadi gitu. Target audiens, jangan-jangan yang suka produk kita bukan sekedar anak muda gitu ya. Tapi kita iklanin terus di anak muda gitu ya. Padahal yang suka produk kita di atas 40 misalkan. Nah, itu sangat penting kita tahu karakteristik audiens atau pelanggan kita dan kita tahu produk kita gitu. Produk kita ini siapa sih yang suka gitu. Itu menjadi penting dan ini harus menjadi pembicaraan tersendiri ya soal bagaimana menentukan segmentasi atau target audiens dalam sebuah marketing. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Ibu Hana. Mungkin nanti bisa dilihat juga permasalahannya ada di mana soal risk-nya tidak besar gitu ya. Mau nambahkan Bib Salim boleh? Boleh Habib Husin, silakan. Terima kasih untuk kasusnya Hana ya. Kembali lagi tadi kan di Facebook maupun Instagram ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Iya. Yang organik. Kalau yang organik kan kita ngandelin follower tuh, ya. Iya. Biasanya orang berusaha agar followernya sebanyak mungkin. Nah, problemnya adalah ini maaf, saya bukan berdasarkan pengalaman karena saya sendiri belum pernah iklan di Facebook ya ataupun Instagram karena bisnis saya yang selama ini adalah B2B. Jadi nggak pernah pakai Facebook. Tetapi ini hasil training. Mungkin kalau nggak Salim masih ingat kita pernah training sama-sama. Iya, betul. Mana disampaikan bahwa ada algoritma, ya algoritma itu program ya oleh Facebook maupun Instagram, bahwa postingan kita itu nggak akan di-share kepada seluruh follower organik kita. Dibatasi hanya 3, berapa itu lupa waktu itu ya Bib Salim ya. Jadi kita punya follower maksimal. Kenapa? Maksimal 10 atau 15% tuh udah cakep banget. Iya, jadi begini, kita punya follower 100.000 orang. Kemudian ini organik ya, follower ya. Kemudian kita posting nih di wall kita, itu nggak 100.000-nya lihat. Nah, tadi Habib Salim bilang hanya 15%, berarti hanya 15.000 yang dikasih oleh Facebook atau Instagram untuk melihat. Kenapa? Ya itulah kuncinya, supaya kita main di berbayarnya gitu loh. Sebab kalau dia nggak dikunci oleh Facebook atau Instagram, semua follower kita kasih lihat, terus dia yang jasa berbayarnya nggak ada yang pakai gitu kan. Gitu. Makanya dialihkan agar dilarikan ke
Facebook Ads atau Instagram Ads-nya. Karena di mana Instagram Ads itu akan bukan follower pun bisa lihat gitu. Jangankan yang follower, yang bukan follower bisa lihat selama tadi targetnya sesuai. Itu aja tambahannya Habib Salim. Terima kasih. Ya, Pak Husin, terima kasih. Assalamualaikum. Habib sedikit bisa tambahin? Boleh Habib Salim? Boleh, Habib Faruk, izin Habib Faruk. Boleh, Bib? Ya, langsung, Mat. Oh iya. Langsung silakan. Sedikit tambahan juga mengenai waktu juga penting. Waktu posting dan waktu mulai mempromosikan postingan itu penting. Misalkan kita posting di jam-jam orang kerja itu postingan kita berbayar tetapi tidak maksimal. Jadi waktu dan jam dan hari itu menentukan. Misalkan kita promosikan dimulai di jam 5, dia efektif akan setelah ditinjau 1 jam, dia akan dipromosikan mulai jam 6 sore atau jam 7 malam gitu. Nah itu mulai efektif. Jam 7, jam 8, jam 9. Tapi kalau misalnya kita mulai promosikan jam 1 siang atau jam 2 siang, dia akan mulai setelah ditinjau 1 jam atau setengah jam, dia akan mulai dipromosikan jam 3 sore, itu akan kurang efektif. Nah, jadi waktu dan hari itu menentukan juga gitu. Misalkan kita posting di hari Sabtu atau Minggu, itu pun juga kadang-kadang kurang efektif. Karena orang rata-rata hari Minggu nggak banyak main di sosial media gitu. Dia sibuk dengan, tapi kalau dari Senin sampai Jumat itu rata-rata itu akan efektif yang pernah Anda lakukan begitu. Nah, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada tambahan juga soal waktu. Waktu ini juga menjadi penting. Kalau kita lihat di Instagram, mungkin Bu Hana juga punya Instagram account gitu karena pernah pasang iklan. Itu kalau di Insight itu kan kita ada audiens ya. Jadi kita tahu gitu, audiens kita tuh hari Senin ramenya di jam berapa. Ramenya di jam berapa, dan itu ada beberapa rumus. Tapi saya pernah dengar juga ada rumus pasang 1 jam sebelum waktu rame, atau pasang ketika rame. Kenapa begini? Ketika padat gitu ya, ketika banyak orang sedang di situ kan ada tuh di audiens kita ketahuan tuh jam berapa tuh yang paling banyak orang yang mengunjungi atau orang yang aktif. Dari situ kita bisa lihat waktu yang efektif itu jam berapa untuk kita melakukan postingan. Karena begini, dia termasuk juga yang organik atau yang berbayar. Dalam waktu 15 menit ketika kita memposting, ketika banyak orang yang terutama share dan save iklan kita atau postingan kita, itu kemungkinan Facebook atau Instagram, karena kan cuma 15% nih. Jadi 15%. Kalau orang kemudian tertarik orang akan lebih luas lagi gitu. Lebih luas lagi dan jadi di 15 menit pertama itu ternyata sangat menentukan. Termasuk yang berbayar begitu juga. Makanya ada orang yang berbayar minim budget tapi risknya besar gitu. Karena dia kekuatan ada di konten tadi. Jadi konten dan waktu juga sangat menentukan. Gitu. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih Habib Husin, Habib Muhammad atas masukannya juga. Terima kasih. Silakan Habib Faruk. Kak, mau tanya lagi. Ya. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Hana, produknya apa kalau boleh tahu? Kita mau Hana jual hijab. Oh, jual hijab. Iya. Hijab. Kalau misalnya kita pasang ads itu kan harus ada tinjauannya dulu. Terus tadi katanya Habib Muhammad katanya 1 jam. Itu udah pasti 1 jam atau bisa beda-beda setiap pasang ads? Soalnya kadang 1 hari ditinjaunya baru diposting gitu. Iya. Jadi beda. kalau nggak tahu bisa posting berapa lama. Iya, Bu Hana beda-beda. Bu Hana beda-beda.
Saya berapa kali sih pasang iklan di Instagram nggak nyampe 1 hari. Pernah 2 jam, 1 jam, gitu. Hitungannya jam aja, tapi nggak pernah yang sampai 1 hari gitu ya. Nggak pernah. Nah, jadi saya juga kurang memahami ya produk mukena gitu ya, mukena seperti apa, tapi coba hijab gitu ya. Hijab mungkin bisa dengan tutorial. Jadi gini, jadi orang akan lihat iklan kita kalau dia bermanfaat. Kalau saya kalau lihat perusahaan-perusahaan besar, makanya dia bikin iklannya itu tidak dengan produknya, tapi dia dengan soft marketing gitu ya. Dia dengan cerita, dengan narasi gitu. Kenapa? Agar orang mau lihat iklannya gitu. Agar orang mau lihat iklannya, artinya dia tidak berjualan langsung. Coba dibikin semacam tutorial atau yang bisa mengedukasi masyarakat atau mengedukasi audiens walaupun berbayar begitu ya. Ini pasti dampaknya akan sangat luas karena orang cari sesuatu di Facebook gitu. Kalau orang sekedar ditawarin begitu biasanya akan berat, makanya ada sesuatu nilai lebih yang yang bisa ditawarkan oleh produk itu. Gitu mungkin bisa dicoba gitu. Seperti itu. Halo. Itu yang bisa. Halo. Ya, halo, Beb Husin. Ya, nambahin aja Beb ya. Beb Faruk izin. Ya, Beb Faruk izin. Betul. Ya. Jadi buat Hana, selling itu dibagi 2. Ya. Itu ada hard selling, ada soft selling. Yeah. Hard selling tuh kita langsung nawarin aja jilbab harga 150.000, ayo beli. Nah itu hard selling tuh. Yeah. Pokoknya orang ditawarkan barang langsung. Cuma dari banyak pengalaman, dari banyak trainer, dari banyak mentor, mereka menyarankan kalau di sosial media itu jangan langsung hard selling kayak gitu. Ya, pakai soft selling. Soft selling itu lebih ke arah yang mengedukasi. Tadi seperti Habib Salim sampaikan, soft selling tuh mengedukasi. Tadi tutorial jilbab gitu ya. Atau 5 manfaat menggunakan jilbab gitu ya. Atau kasih judul 5 jilbab murah tapi bergaya dan sebagainya. Jadi itu yang disebut soft selling. Nanti baru dikasih linknya, link ke websitenya, link ke landing page-nya di bawahnya itu ya dan sebagainya. Anda kira itu yang disarankan oleh banyak mentor, banyak trainer kalau kita jualan di sosial media. Anda kira itu aja tambahannya, Habib Salim. Terima kasih. Iya, baik, setuju, betul Habib. Ada 2, hard selling dan maksudnya gitu, Ibu Hana. Soft selling itu, bentar saya habis matiin. Soft selling itu misalkan tren jilbab di tahun 2020 gitu. Kita mengiklankan tren jilbab tahun 2020. Kita kasih linknya masuk ke tempat kita. Dan itu orang akan banyak ngeklik. Karena menimbulkan keingintahuan gitu. Jadi kita tidak jualan, Habib Husin bilang tadi soft selling dan hard selling tadi. Hard selling yang langsung kita tidak langsung jualan, tapi orang kepengen tahu gitu. Tahu bisa dengan tutorial, bisa dengan tren jilbab apa segala macam, dan ini mudah-mudahan kita bisa banyak berkembang untuk training seperti ini biar bisa lebih ini gitu. Mungkin gitu Habib Faruk yang bisa dijawab. Masih ada ini tadi Zakia mau nambahin ya? Silakan Zakia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dengan Zakia. Jadi mau kasih tambahan dikit buat Hana nih, kalau emang kayak nggak berhasil gitu pakai Instagram Ads atau Facebook Ads, kayak ikut event-event giveaway Instagram gitu loh. Jadi itu berguna banget sih kalau ikut event-event giveaway itu yang para influencer di Instagram, karena itu kan pasti wajib banget buat follow Instagram si all shop-nya itu. Nah, jadi setelah orang-orang pada follow Instagram si all shop yang ikut giveaway itu, yang ngasih hadiah itu, nggak lama tuh pasti banyak orang yang interesting sama produk kita sendiri. Nah, habis itu tuh baru kita posting produk kita gitu loh, Hana. Kayak gitu. Tapi itu murah banget sih, kayak cuman 150.000
itu mungkin bisa nambah followers kita yang interesting sama giveaway tersebut dan all shop kita gitu. Gitu aja. Ya. Terima kasih Zakiah ya tambahannya ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Yang lain atau mau mengenalkan diri dan produknya? Mungkin tadi belum mengenalkan. Tadi Hana hijab ya. Zakiah ini tadi minuman ya, Zakiah ya. Kalau nggak salah berapa kali ya di share di grup ya. Zakiah nih jual minuman ya. Kalau mau ngasih sampel boleh Zakiah. Iya, boleh nanti kalau ke Robito ya. Iya. Tapi sih Canda. kok waktu ada acara apa tuh di Robito, Zakiah suka bawa sih buat sampel. Cuman Oke, buat perempuan ya, nggak ada laki-lakinya. Iya. Biasanya kalau kopi itu yang suka laki-laki itu kalau minuman kopi. Habib Husin tuh paling. Afan mau nanya nih Habib Salim. Boleh. Jadi tuh Zakiah biasa pakai Instagram Ads itu kalau di feeds Instagram. Nggak pernah yang namanya di Instastory itu loh yang 24 jam. Iya. Nah, tapi untuk Zakiah perhatiin di beberapa online shop itu kita lebih lihat apa ya, maksudnya kayak pengguna Instagram ini zaman sekarang kayak lebih sering lihatnya di Instastory yang cuma 20 menit itu. Tapi Zakiah belum ngerti gimana caranya pakai si Instastory ini. Kok Zakiah kayak udah sering coba upload, terus Zakiah coba iklan nggak bisa gitu. Lebih susah dibanding yang di feed Instagram di wall-nya itu di beranda. Iya, ada caranya sendiri. Nanti mungkin bisa kita ini ya, bisa lebih apa namanya, kita bisa cara praktek ini kan cuma dasar aja. Tapi nanti siapa Zakiah mungkin kita bisa ya efektif di nanti kita bisa bandingkan mana yang efektif antara Instastory dan di feed misalkan gitu, mana yang efektif dan gimana caranya biar Instastory kita lebih efektif kontennya gitu. Konten-konten karena kan harus beda tuh, kontennya beda antara di Instastory dengan di feed. Iya, beda. Biasanya kalau di Instastory itu memang kita harus punya landing page gitu ya. Kita punya landing page atau paling tidak kita arahkan ke ini gitu, ke tunnel istilahnya gitu. Oh, pakai harus Instagram itu akunnya itu harus yang bisa swipe up gitu ya. Yang udah bisa swipe up baru bisa beriklan di Instastory mungkin ya. Iya, artinya tidak semua bisa gitu. Tidak semua. Makanya nanti inilah. Ya. Hana? Setahu Hana kalau kita maksudnya di feed itu di feednya bakal ada juga di story, jadi ada dua-duanya. Tapi kalau kita di story cuma di story aja, soalnya pernah coba dua-duanya. Bisa tapi otomatis di setting otomatis bisa begitu ya. Pakai apps di lagi kayak otomatis gitu, kalau kita promosiin yang di feed dia bakal ke story juga. Bilang lagi. Oh, jadi kalau kita udah pasang iklan ads di yang feed-nya, dia otomatis munculnya di Instastory juga gitu. Dan kamera sama. Oh iya. Paling bawah kemarin lagi. Ya. Mungkin bisa ya. Ya mungkin tidak harus yang 10.000 follower gitu. Semua bisa kok. Cuma mungkin nanti caranya aja kita ini. Mungkin berbeda caranya gitu. Oke, baik. Tadi ada pertanyaan apa harus pakai kartu kredit? Itu mungkin 5 tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu iya harus pakai kartu kredit. Sekarang kita bisa transfer dari bank pakai mobile banking gitu ya. Kita pakai mobile banking, setelah kita menentukan target audiens, biasanya kita kita masukkan uangnya berapa, lalu nanti ditargetkan sendiri sama Facebook atau Instagram. Jadi tidak harus pakai kartu kredit sekarang. Jadi lebih mudah lah gitu ya. Lebih mudah, cukup dengan
M-banking gitu atau ATM bisa gitu. Begitu. Tapi baru ada pertanyaan tadi. Iya, betul. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Gimana Habib Salim? Ada tambahan materi lagi atau share-share dari kasus-kasus kali? Iya. Kasus yang kali seperti apa kali supaya kita bisa niru gitu. Case-case yang sukses gitu. Iya betul, baik Habib. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, setiap kita harus pelajari karakteristik produk kita gitu kan. Kayak produk makanan, bagaimana sih iklan yang efektif gitu. Bagaimana iklan yang efektif. Kalau artinya kita coba lihat atau kita coba pelajari dari iklan-iklan yang pernah muncul di tempat kita. Muncul di tempat kita. Atau kita lihat akun orang-orang kalau jualan mukena kayak apa sih? Nah ini menjadi penting gitu, ya. Ini menjadi penting karena beda-beda. Ini caranya beda-beda gitu. Kalau misalkan kalau makanan cukup dengan food blogger, misalkan kita food blogger atau dengan food fotografi gitu ya. Kalau mukena gimana nih caranya? Atau kalau travel nih gimana nih? Kita mau jualan travel, gimana nih caranya nih? Gitu. Itu beda-beda. Jadi alangkah sangat penting sekali kita pertama mengetahui karakteristik produk kita, gitu. Karakteristik produk kita, karakteristik audiens, gitu ya, karakteristik audiens. Yang suka produk kita nih siapa? Karena itu akan menentukan efektivitas iklan kita di sosial media, gitu ya. Kalau kita jualan travel yang harganya di atas 5 juta misalkan, jadi kita tahu tuh karakteristiknya. Penghasilannya berapa, tinggalnya di mana, gitu secara demografi misalkan, atau mereka menggunakan perangkat apa, gitu, atau mereka biasa traveling kemana, gitu. Kalau yang dan bagaimana caranya, konten-konten apa yang di-share, karena bagaimanapun ini sosial media, content is the king, gitu. Content is the king, konten adalah raja. Jadi bagaimanapun juga, walaupun kita berbayar, tetap perhatikan konten yang mau kita share. Ya. Semakin baik kontennya, maka akan semakin efektif. Yang tadi Bu Hana bilang, minim budget tadi ada di mana ya? Salah satunya adalah di konten. Salah satunya adalah di konten. Yang kedua adalah di target audiens yang kita pilih. Target audiens yang kita pilih juga sangat menentukan. Saya pikir itu aja, Habib Farouk. Diskusi kita, mungkin ada lagi yang mau bertanya atau bagaimana? Gimana para anggota hadirin, masih ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang punya pengalaman? Ya, atau punya pengalaman, mau share? Pengalaman mau share atau bagaimana? Sebelum ada medsos, jualannya X gitu ya. Setelah rajin jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu ya. Mungkin yang kisah sukses gitu ya. Kita mau dengar kisah sukses kira-kira, mungkin ada. Atau ini tidak terbatas di Facebook dan Instagram, Habib Salim? Media lain kali? Promosinya? Oh, promosinya iya. Kalau sosial media kan ada banyak tadi Habib Farouk. Ada YouTube, ada. Cuman memang yang paling mudah adalah kalau di YouTube kan harus berupa video gitu ya. Lebih dan itu jauh lebih sulit gitu. Nah, sekarang kita fokusnya ke Facebook dan Instagram dulu karena ini yang hampir semua orang bisa melakukan. Jadi untuk pemula begitu, untuk teman-teman yang pemula yang benar-benar belum pernah menggunakan, coba menggunakan Facebook dan Instagram. Nah, sebenarnya sebenarnya strateginya ada banyak. Ada strategi kenapa ini berhasil. Pertama, soal copywriting. Copywriting itu adalah bagaimana cara kita menulis caption. Menulis caption baik di foto maupun di caption kita gitu. Itu juga sangat penting. Dan biasanya kalau kita belajar sosial media marketing pasti diajarkan
kan. Ini menjadi penting. Bagaimana cara mengajak orang sehingga dia mau sehingga dia mau melihat iklan kita. Atau kalau kita menaruh link kita, taruh link WhatsApp, dia sampai mau klik ke WhatsApp, gitu ya kan? Klik WhatsApp, atau kalau kita jualan di GoFood, orang mau sampai klik linknya sampai ke GoFood kita misalnya. Nah ini kan menjadi penting ajakan tadi, bukan sekedar gambar, tapi ya gambar buat makanan mungkin gambar gitu ya, gambar menjadi penting. Tapi buat produk-produk lain, jualan kaos atau jualan jualan mukena, kan harus ada caption yang kemudian membuat orang tertarik tentang keunikan produk kita. Kenapa orang mau ngelihat ini? Karena ini unik, produknya ini unik nih. Dan bagaimana tahu ini unik? Ya dari captionnya tadi, dia sudah menunjukkan keunikan. Gitu ya, dia sudah menunjukkan baik dari bahannya, misalnya. Itu menjadi penting. Jadi pelatihan ini Habib Farouk tidak berhenti sampai di sini, gitu ya. Habib Husin pernah sudah dalam rapat sebelumnya sudah bilang bahwa kita akan bikin pelatihan ini secara berkala tentang digital marketing. Mungkin sekarang sekedar pengantar. Berikutnya mungkin kita akan buat pelatihan tentang copywriting misalkan, ya, atau tentang funnel marketing dan sebagainya gitu. Dan ada banyak strategi yang mungkin nanti bisa kita pelajarin satu-satu begitu. Kita bisa pelajarin satu-satu. Mudah-mudahan kita bisa secara berkala terus sampai ke materi terakhir. Mudah-mudahan begitu baru. Jazakallah ya, terima kasih ya. Kita beruntung sekali ini ya, punya ahli digital marketing nih. Jadi ini baru dasarnya dulu ya, baru dasar banget, perkenalan aja. Ya, next lebih kalau ini kulitnya dulu lah ya. Nanti mulai isinya mungkin ya next itu ya. Tadi kontennya seperti apa supaya menarik kan. Begitu orang konten yang paling penting. Betul Habib, konten yang paling penting. 3C tadi ya mungkin diperdalam ya. Masing-masing C-nya ya. Oke, ada lagi sebelum kita tutup anggota semuanya? Kalau nggak ada, kita akan close ya. Mungkin sebelum close, Habib Salim mungkin bisa konklusi singkat sebelum supaya lebih bersemangat gini setelah ikut ini. Silakan. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, setelah kita setelah kita dari awal sampai akhir tadi, inti dari materi ini adalah ada banyak pilihan sosial media. Ada banyak pilihan sosial media. Tadi Ibu Zakia juga sudah bilang soal bagaimana meningkatkan follower gitu. Soal bagaimana meningkatkan follower. Tapi dalam sosial media marketing ini bukan soal follower gitu. Ya, bukan soal follower, tapi soal bagaimana iklan kita bisa efektif sampai kepada orang yang membutuhkan produk kita. Nah, kata kuncinya adalah makanya ketika orang bicara sosial media marketing, maka dia bicara sosial media yang berbayar. Bicara ads gitu ya, YouTube ads, Facebook ads, dan sebagainya. Maka yang mau diajarkan dari materi kali ini adalah Bapak Ibu coba untuk memberanikan diri untuk memasang iklan di Facebook dan Instagram gitu ya. Untuk memberanikan diri aja dulu. Coba aja dengan uang 20.000. Lihat hasilnya bagaimana gitu ya. Dengan uang 30.000 hasilnya bagaimana. Oh, orang nggak ada yang beli, paling tidak orang kenal produk kita. Karena dari pengalaman saya Habib Farouk, dari pengalaman teman-teman juga, orang sekali dua kali iklan di Facebook belum tentu juga ada hasilnya. Tapi dari situ dia belajar. Oh, kontennya begini. Oh, seperti ini. Oh, tulisannya kurang menarik. Oh, begini. Jadi sambil dia belajar dan sambil juga belajar dari orang lain, dan mungkin juga nanti ada pelatihan-pelatihan seperti ini juga yang secara berkala. Jadi minimal coba Bapak Ibu sekalian beranikan dulu dengan uang $1. Kalau nggak salah sekarang bisa dengan 10.000 begitu ya. Dulu waktu pakai kartu kredit minimal $1. Coba beranikan diri. Pasang aja dulu iklan. Cari foto yang menarik. Atau kalau ada video, cari video menarik, pasang iklan. Ya, siapa tahu ada 1-2 orang yang mungkin lebih belasan atau mungkin puluhan yang tertarik. Mudah-mudahan dari keberanian itu kemudian akan terus meningkatkan, karena sekarang Bapak Ibu sekalian
masa depan iklan, masa depan marketing adalah bukan cuma masa depan. Marketing saat ini adalah ya sosial media atau digital media. Jadi ketika kita bicara marketing ya digital media gitu ya yang sedang meningkat, apalagi di masa depan gitu ya. Jadi ketika di masa depan semua orang sudah pasang iklan, kita sudah mulai bisa. Jadi belajarnya itu dari memberanikan diri dulu. Ya sama kayak orang belajar berenang, orang nggak langsung bisa berenang, tapi orang berani nyebur ke kolam renang aja udah bagus. Ya kan anak kecil bisa nyebur ke kolam renang itu udah luar biasa, wah hebat. Ada kemajuan. Tadinya kan kita nggak berani nyebur ke kolam renang. Kita nyebur, oh berarti kata guru renangnya ada kemajuan. Besoknya dia bisa ngepakan kakinya dan sebagainya sampai kira dia bisa berenang. Nah jadi mudah-mudahan dari pertemuan kali ini rekan-rekan sekalian yang sudah pernah mungkin bisa belajar, dan yang belum pernah mudah-mudahan bisa memberanikan diri untuk coba untuk pasang iklan di sosial media, Facebook, Instagram atau sosial media yang lain, karena memang memungkinkan. Demikian Habib Faruk yang bisa saya sampaikan dari konklusi ini. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, jazakallah khairan, Habib Salim atas sharing ilmunya. Alhamdulillah, saya yakin bermanfaat sekali buat peserta pada malam hari ini. Dan insya Allah file PowerPoint-nya bisa di-share ya, Habib Salim ya, bisa, di grup ya? Bisa nanti dalam bentuk PDF saya share di grup, insya Allah. Iya, banyak yang menanyakan soalnya. Siap. Ya, Pak Ketua Habib Husin, ada arahan sebelum kita tutup? Baik, terima kasih Habib Faruk. Jadi cuma ingin nambahkan aja dengan Habib Salim. Nah, dari sisi keuangannya dah gitu ya. Jadi yang Ana tahu, kita kalau mau mulai mencoba beriklan di sosial media, itu jangan langsung berharap gitu. Satu hari ini iklan, besok udah ada pembelian gitu ya. Ini jangan begitu gitu ya. Dari apa yang saya dalami dari berbagai ikut training, minimal itu harus dibudget selama 6 bulan. Jadi kita harus menyiapkan budget itu selama 6 bulan. Karena kebanyakan para mentor, trainer itu nyatakan setelah 6 bulan lah kita itu baru bisa merasakan hasil daripada iklan kita di sosial media gitu ya. Nah, jadi harus ada budgeting gitu, budgeting. Kita kemampuan kita berapa nih setiap bulan selama 6 bulan ini. Ya kalau cuma kemampuannya 100.000 sebulan ya 100.000 terus selama 6 bulan gitu ya. Ya itu yang disarankan. Jadi jangan hari ini iklan 500.000 besok udah kepengen ada sales gitu. Nah itu saya kira tambahannya itu saja. Terima kasih Habib Faruk. Setuju. Baik, Habib. Terima kasih. Alhamdulillah, para hadirin semuanya, kita tutup ya sampai sekian. Terima kasih jazakallahu khairan kepada Habib Salim yang sudah sharing ilmunya, dan insya Allah hal-hal yang bermanfaat seperti ini akan rutin ya, program rutin kita, dan tentu aktivitas sehari-hari seperti yang di grup kita. Nggak apa-apa banyak promosi, nawarin produk, nggak apa-apa, hajar aja semua terus, nggak apa-apa. Itu inilah insya Allah itu semakin kita sering sharing di situ, mungkin ya banyak yang mendoakan juga gitu ya. Ya, anak pribadi itu senang kalau lihat nih, walaupun ini berapa kali tapi senang. Mudah-mudahan laris gitu ya. Jadi ikut mendoakan insya Allah. Mungkin banyak juga yang begitu ya, didoain terus ya deh. Itu aja ya, nanti insya Allah kita ketemu di next program. Rajin-rajin buka WA group ya, jangan live sayang gitu ya, ajang silaturahmi dan juga ajang promosi. Dari saya sebagai moderator, mohon maaf alafu minkum kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Dan alhamdulillah subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.